Haleluya. Shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan. Selamat pagi. Kita bersyukur karena hari ini kita kembali datang merenungkan firman Tuhan, memulai hari bersama dengan firman Tuhan. Kita percaya hidup kita ada dalam tangan Tuhan, hidup kita dipelihara oleh Tuhan, hidup kita dijaga oleh Tuhan. Karena itu bagian kita adalah terus mencari, mengejar hadirat Tuhan. Bagian kita adalah memulai hari bersama dengan firman Tuhan, bersama dengan hadirat Tuhan. Karena itu melalui program Bible and Coffee ini, saudara yang dikasih dalam Tuhan, saya mengajak agar setiap kita memulai hari bersama-sama dengan firman Tuhan. Dan jangan lupa, bagikan kembali renungan ini. Karena kita rindu bukan hanya kita yang menerima berkat-berkat Tuhan, turut dikuatkan, turut diberkati. Tapi kita rindu umat Tuhan lainnya. Karena kita gak pernah tahu, mungkin ada orang-orang yang hari-hari sedang lemah. Ada orang-orang yang mungkin hari-hari ini butuh kekuatan, butuh pengharapan. Dan kita bisa bagikan itu melalui akun-akun sosial media kita. Dengan kata lain, kita bisa menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk menguatkan setiap hati umat Tuhan melalui sosial media kita masing-masing. Karena itu, saudara dikasih dalam Tuhan, kita akan kembali merenungkan firman Tuhan sebelum kita melakukan segala sesuatunya di hari ini. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat hari yang baru. Kami mengucap syukur buat kasih setia Tuhan, buat anugerah Tuhan dalam hidup kami. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami, Allah yang tidak pernah membiarkan kami, Tuhan yang tolong kami. Sehingga kalau hari ini kami boleh ada dengan tidak kekurangan suatu apapun di hari terakhir dalam minggu berjalan ini, semua karena pemeliharaan Tuhan yang ajaib. Karena itu kami sebelum memulai hari ini, Tuhan, kami berdoa memohon belas kasihan Tuhan. Tuntun kami dalam firman-Mu, arahkan kami dalam jalan-jalan-Mu, sehingga kami mengerti akan kebenaran, dan biarlah kebenaran ini yang memerdekakan hidup kami. Demi nama Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup, kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, ada satu wanita yang mengalami pendarahan selama 12 tahun. Alkitab mencatat bahwa dia sudah mencoba berbagai macam cara, berbagai macam pengobatan untuk mengalami kesembuhan. Tapi dia tidak mengalami kesembuhan. Sampai suatu kali dia mendapatkan kesempatan untuk berjumpa dengan Yesus. Walaupun Yesus pada saat itu hanya lewat. Yesus hanya lewat pada saat itu. Tapi dia memiliki kepercayaan. Dia memiliki iman kepada satu pribadi ini. Dan pribadi ini bernama Yesus. Dan kita tahu bersama tentang perkataan yang keluar dari mulutnya, bahwa dia berkata, asal ku jamah ujung jubahnya, aku akan sembuh. Itulah yang membuat dia berani melangkah, menerobos orang-orang banyak pada saat itu yang sedang berkerumun dekat-dekat Yesus. Karena pada saat itu harusnya perempuan yang pendarahan ini tidak boleh mendekat ke orang banyak, karena dia mengeluarkan darah yang begitu banyak. Sehingga yang pertama, dia pasti lemah. 12 tahun, bayangkan saudara kan. Terus yang kedua, dia tidak tahir, sehingga dia tidak boleh bersentuhan, dia tidak boleh mendekat kepada orang-orang banyak pada saat itu. Tapi dia memiliki keberanian, dia memiliki kekuatan yang mungkin dia sendiri juga tidak tahu dari mana saya mendapatkannya, sehingga saya mampu menerobos orang banyak hanya untuk memegang ujung jubah Yesus. Dan tahukah saudara, inilah yang membuat perempuan ini akhirnya, yang pertama, dia mengalami kekuatan untuk bangkit, untuk menerobos orang banyak. Yang kedua, dia mengalami kekuatan untuk tidak malu menghadapi kenyataan yang dia hadapi. Dan yang ketiga, dia mengalami kekuatan untuk melahirkan suatu kesembuhan dan mujizat dalam kehidupannya. Itu sebabnya perkataan Yesus keluar dari mulut Yesus dalam Markus 5 ayat 34 dengan berkata seperti ini. Maka kata Yesus kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Saudara dikasih dalam Tuhan, perempuan ini mengalami kuasa. Perempuan ini mengalami mujizat. Padahal pada saat itu saya yakin betul dia punya kelemahan untuk menghampiri Yesus. Dia punya rasa malu untuk menerobos orang banyak. Jangan sampai nanti orang banyak ini mengetahui keberadaan saya. Mungkin perkataan itu keluar dalam hatinya. Tapi pengharapan, iman yang sebelumnya
Itu menghasilkan nantinya pengharapan. Itulah yang memampukan wanita ini untuk melakukan segala sesuatu yang sebelumnya belum pernah dia lakukan. Saya percaya ada banyak dari kita yang rindu mengalami terobosan. Ada yang rindu mengalami terobosan kesehatan. Ada yang rindu mengalami terobosan ekonomi. Ada yang rindu mengalami terobosan dalam rumah tangganya. Tapi tahukah saudara, yang perlu kita lakukan terlebih dahulu adalah kepercayaan kita. Kita kuatkan kepada Yesus. Karena iman atau kepercayaan ini akan menghasilkan apa yang kita kenal atau yang kita sebut sebagai pengharapan. Dan kita tahu bersama bahwa pengharapan kita kepada Kristus tidak akan pernah dikecewakan. Pengharapan kita kepada Yesus tidak akan pernah kecewa. Kenapa? Karena orang yang berharap kepadanya tidak akan pernah dipermalukan. Itu janjinya. Itu sebabnya hari ini kita diingatkan, saudara dikasih dalam Tuhan. Kalau engkau mau melihat suatu perkara yang sebelumnya engkau belum pernah lihat. Kalau engkau mau melihat suatu terobosan terjadi dalam hidupmu dalam segala hal, belajarlah untuk beriman dan percaya kepada Yesus. Kenapa? Yang pertama, karena nama Yesus berkuasa. Yang kedua, karena nama Yesus telah dipercayakan untuk melahirkan begitu banyak mujizat dan kuasa dan tanda-tanda heran. Bahkan setiap lidah akan mengaku dan setiap lutut akan bertelut untuk menyembah Yesus sebagai Tuhan dan Raja. Karena itu hari ini saya mengajak setiap umat Tuhan, ayo kuatkan kepercayaanmu kepada Yesus. Kalau engkau hari-hari ini mungkin sedang tawar hati, engkau hari-hari ini belum melihat doa-doamu belum dijawab, engkau hari-hari ini sedang tergoncang dalam apa yang kau lakukan dalam keseharianmu, dan kau berharap sesuatu mujizat terjadi. Hari ini bukan suatu kebetulan engkau mendengarkan renungan ini. Ayo kuatkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Saya yakin kalau perempuan pendarahan 12 tahun ini bisa mengalami mujizat, maka hal yang sama saat ini masih berlaku buat saudara dan saya. Kita akan lihat mujizat ketika kita menguatkan kepercayaan kita kepada Yesus. Sehingga perkataan itu juga yang dikeluarkan oleh Yesus kepada perempuan pendarahan 12 tahun. Perkataan itu juga yang diucapkan kepada kita buat setiap kita yang percaya kepadanya. Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Kita berdoa. Kita datang kepada Tuhan. Bapa, sampai hari ini kami percaya mujizat di dalam nama Yesus masih berlaku. Itu sebabnya hamba ucapkan berkat buat setiap umat Tuhan. Tuhan lihat hati mereka. Tuhan lihat iman kepercayaan mereka kepadamu. Kalau di antara mereka ada yang hari-hari ini sedang menguatkan kepercayaannya kepadamu, di dalam nama Yesus terjadi kuasa mujizat, terjadi pemulihan, terjadi lawatan Allah. Saat ini juga dalam nama Yesus kami terima. Sebab kami tahu Yesus kami tidak pernah berubah dulu, sekarang dan sampai selama-lamanya. Hamba berdoa buat setiap umat Tuhan, sehingga hari-hari ini kami tetap terus berpengharapan ketika kami memulai segala sesuatu dengan iman. Karena iman kami kepada Kristus menghasilkan pengharapan yang membuat kami tetap terus hidup penuh dengan kepercayaan, penuh dengan sukacita. Karena kami tahu pengharapan kami kepada Kristus tidak akan pernah dikecewakan. Hamba berdoa buat umatmu, di dalam nama Tuhan Yesus aku ucapkan berkat. Haleluya. Amin. Kita nikmati kopi kita, saudara. Haleluya. Kuatkan iman kepercayaan kita kepada Kristus. Karena dengan demikian akan timbul suatu pengharapan. Dan pengharapan itu tidak akan pernah mengecewakan. Sebab Dia Allah, Yesus adalah Tuhan